Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Al-Mubari Usda. Saya dari jurusan desain produk. Saya akan meresumkan dari topik akhlak, ukhuwah dan tasamuh. Resum kali ini kita akan membahas topik tentang akhlakul al-karimah, dalam kurung ukhuwah dan tasamuh. Kita akan membahas detail apa itu akhlakul karimah. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri orang manusia yang mengeluarkan suatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Akhlak secara etimologi berarti tingkah laku. Untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan dirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang sehingga terkesan sebagai terpaksa untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik, buruk, seharusnya, benar, salah, dan sebagainya, tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap suatu selanjutnya dapat disebut sebagai juga filsafat moral. Tujuan akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakan dari makhluk-makhluk yang lain, menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh orang agar lebih baik dalam berhubungan dengan semua manusia, apalagi kepada Allah pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang hendak dikehendaki oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia, tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati, maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun termasuk lapangan yang atur oleh makhluk manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah yang menjadi orang yang berakhlak baik. Tegasnya buruk-buruk, baik buruk itu tergantung pada tindakannya. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula amalnya, dan apabila buruk, maka buruk pula amalnya. Dan diketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa hati adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang direncanakan oleh hati sejatinya akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini dapatlah diibaratkan bahwa jasad itu bagaikan pemerintah dalam diri kita, sedangkan hati menjadi pusat pemerintah. Macam-macam akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut ini contoh akhlak terpuji. Pertama, berbakti kepada orang tua. Dua, menghormati tetangga dan tamu. Tiga, memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang lain. Akhlak tercela
Yang kedua, akhlak tercela atau yang disebut dengan al-akhlakul mazmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut ini contoh-contoh akhlak tercela. Pertama, pendusta. Kedua, ghibah. Ketiga, mengadu domba. Keempat, iri hati. Sekarang kita akan masuk ke dalam ukhuwah Islamiyah. 1. Kita akan membahas ukhuwah. Ukhuwah terdapat ada 3 istilah. Akhun atau saudara kandung, keseketurunan atau dapat juga berarti kawan. 2. Ikhwat, saudara kandung. 3. Ikhwanun, kawan. Jadi ukhuwah bisa diartikan sebagai persaudaraan. Istilahnya, menurut Dr. Abdullah Nasihi Ulwan, ukhuwah Islamiyah adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dan dengan kelembutan, cinta kita, dan sikap kehormatan kepada setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah Islamiyah, iman dan takwa. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektif, sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Jadi, ukhuwah Islamiyah merupakan suatu persaudaraan antara sesama orang Islam, bukan karena keturunan, provinsi, jabatan, dan sebagainya, melainkan karena adanya perasaan akidah. Dalam dalil, innamal mu'minuna ikhwatul faslihu baina akhwaikum wa ittaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah persaudaraan, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwa kepada Allah supaya kamu dapat mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. 3. Keutamaan ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa keutamaan dan dari ukhuwah yang terjalani antara sesama umat Islam. Di antaranya, ukhuwah menciptakan wihdah atau persatuan. Kedua, ukhuwah menciptakan kuwah atau kekuatan. 3. Ukhuwah menciptakan muhabbah atau cinta dan kasih sayang. Proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Dalam dalil dikatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallahi alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Pengertian tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Toleransi dapat berarti tenggang rasa atau bermurah hati dan lapang dada. Menurut istilah, tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antara manusia dengan manusia lain. Dapat disimpulkan, tasamuh ialah akhlak terpuji dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Sikap tasamuh. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sikap tasamuh sangat penting diterapkan untuk menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dalam kehidupan masyarakat, pertentangan atau perbedaan hal yang wajar, mengingat setiap manusia memiliki sifat dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut jika tak ditanggulangi dengan sikap tasamuh, maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, penerapan sikap tasamuh adalah kunci untuk menghindari pertentangan besar. Di kemudian hari, dengan menerapkan sikap tasamuh, seorang akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan tenang dan kepala dingin. Hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis Rasulullah telah menjelaskan tentang fungsi tasamuh.
Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin satu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tasamuh pada dasarnya hikmahnya akan kembali kepada diri sendiri. Jika ingin menghilangkan kesulitan kita, maka bantulah orang lain yang sedang mengalami kesulitan dengan memudahkan urusan orang lain. Maka Allah SWT akan mempermudah urusan kita juga di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Terus, contoh tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa contoh tasamuh dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati ibadah pemeluk agama lain, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinan sendiri, menerima perbedaan pendapat dalam musyawarah, tidak membenci dan menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan dan tidak melakukan diskriminasi pada orang lain. Setelah mengetahui tentang tasamuh, pembaca diharapkan dapat menerapkan tasamuh atau toleransi di dalam kehidupan sehari-hari agar selalu tercipta situasi yang aman dan kondusif. Untuk kita semua dan saya pribadi, jangan pernah kalah dengan keadaan kita. Harus berinovasi terus, berkarya, tetap semangat, optimis, yakin, berani berubah. Syukran nazamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.